ketika mereka membahas masalah perbedaan di internal kaum muslim ini sudah mulai tidak sehat. Yang kami serang hanya hal-hal yang memang beliau-beliau ini salah secara literasi atau perkara yang sebetulnya khilafiyah, yakni bukan bid'ah, tapi sama beliau-beliau dibid'ahkan. Apalagi perkara-perkara yang beliau-beliau belum melihat secara komprehensif, tahu-tahu kami disyirikkan. Padahal yang dilakukan oleh kami nggak seperti yang mereka tuduhkan. Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin itu memahami persatuan itu harus beragam. Kita ini sering mengambil ilmu sepotong-sepotong, tapi membuat kesimpulannya utuh. Qaulis shawab yahtamilu khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilu shawab. Ucapanku ini benar, tapi mengandung kemungkinan adanya kesalahan. Ucapan atau pendapat selainku ini salah, tapi mengandung kemungkinan bisa jadinya benar atau adanya kebenaran di dalam pendapat selainku, kata Imam Syafi'i. Artinya kita harus sadar kembali bahwa yang membuat kita mulia itu adalah ya Islam itu sendiri, dan yang kedua adalah ilmu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Al-Fagiri Salkaf di acara Kalam. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, tokoh daripada program Towards Unity. Begitu pronunciation-nya, mudah-mudahan benar ya, menuju persatuan maksudnya. Bersama Gus Ajir. Assalamualaikum Gus Ajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Putih-putih hari ini. Alhamdulillah. Putih-putih melati. Ya salam. Dan Ustadz Faris Baswedan. Sehat Ustadz? alhamdulillah. Masya Gimana kabar antum? Allah. Anak kalau ngeliat Ustadz Faris nih wajahnya kayak tenang gitu hatinya, Masya Allah. Dari jauh aja udah senyumnya Masya Allah, manis sekali Ustadz. Saya manis enggak? Wah, antum bukan lagi antum. Diabetes orang ngeliat wajah antum. Oke. Enggak, Jangan banyak-banyak berarti. Bener. Ada pertemuan anak sama Ustadz Faris nih sudah lama sekali. Dulu kita satu pengajian ya, Ustadz Faris ya. Satu pengajian anak-anak pang. Gus, tau nggak? Jadi orang ada yang tatonya di sini, tatonya di pelipis. Dan Ustadz Faris dengan merendahkan dirinya, maksudnya down to earth. Ya, membumi. Masuk kepada kalangan Mengikuti mereka. jejak beliau. Aduh, jangan. Jangan. Dan orang pada saat itu, kalau antum tahu jamaah pengajian, Ustaz, Bib, gak apa-apa ya disatuin sama Ustaz Faris, gak apa-apa ya. Lah kagak apa-apa, kan masih syahadat, masih baca Quran, masih baca hadis, benar gak Ustaz Faris? Betul. Masya Allah. Tapi belakangan antum ini bahas-bahas tentang persatuan. Sebenarnya latar belakangnya apa Ustaz Faris? Iya, latar belakangnya karena memang kita melihat fenomena di masyarakat kaum muslimin secara umum, ya adanya perbedaan atau ketika mereka membahas masalah perbedaan di internal kaum muslim ini sudah mulai tidak sehat. Sampai taraf saling mencaci, ya merendahkan, bahkan sampai taraf merendahkan kehormatannya. Yang dimana hakikatnya permasalahan dibahas atau pemicu dari sikap seperti itu adalah permasalahan-permasalahan yang hakikatnya bisa dicari titik temunya. Atau bisa dikatakan bahkan permasalahan atau perbedaan pendapat yang bisa kita bersikap bertoleransi di dalamnya. Ya. Nah, atas itu semua atau dasar itulah Al-Fakir, Ana secara pribadi berinisiatif untuk mau membuka dan membahas ini agar dalam rangka untuk memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Karena kadang-kadang perdebatannya masalahnya kecil, tapi yang dicari tuh perbedaan selalu kayaknya kenapa ya orang tuh seneng banget untuk nyalahin orang lain atas perbedaan yang sedikit gitu. Apakah karena ada ngerasa lebih baik waktu dia nyalahin orang lain? Apa gimana menurut mungkin di antara sebab utamanya mungkin dikarenakan kurangnya ilmu minimnya literasi dan kurangnya keinginan untuk memahami daripada pihak yang berbeda. Nah, ketika sekat ini atau hal tersebut dihilangkan dari orang-orang yang berbeda pendapat, insya Allah akan ketika mereka lebih memahami pihak yang berbeda dengannya, itu mungkin tidak akan terjadi seperti tadi yang ditanyakan gitu. Gus Ajir. Ada nggak Gus Ajir tuh menyaksikan ini kayaknya
yang kayak gini nih nggak harus diberantemin deh. Maksudnya adalah sesuatu yang harusnya dimaklumin, tapi jadi perdebatan antara orang-orang. Banyak sekali sebetulnya, apalagi Al-Fakir sekarang lagi concern membahas ke sana gitu. Iya. Di kolom komentar ini Apa nama kontennya, PMS ya? Konten yang spesifik ke sana namanya PMS. Cuma memang apa itu PMS? Apa ya? Biar orang nggak salah paham. PMS itu pintar menjawab syubhat. Asik. Oh, saya juga PMS sebenarnya. Yaitu pintar menjadi sayang. Ya salah. Jokes industri. Iya, oke. Dari konten-konten Gus Ajir gimana itu? Ya sangat tercermin sekali. Artinya kami mencoba menampilkan ilmu, menampilkan literasi, bahkan sampul kitabnya, halamannya kita capture secara persis. Itu saja di kolom komentar masih banyak perdebatan yang nggak substantif gitu. Iya. Akhirnya menyerang fisik, akhirnya menyerang personal tadi seperti yang sampaikan Ustaz Faris. Yeah. Nah ini sebenarnya sama seperti yang disampaikan beliau tadi. Ini semua adalah karena minimnya ilmu dan literasi gitu. Ngelihat respon itu menurut Ustadz Faris dan Gus Ajir, sebenarnya kan kalau kita lihat responnya, kayaknya responnya nggak nyampe deh. Maksudnya ketika kita ngelihat respon, kayaknya pesan kita nggak nyampe deh. Apakah konten-konten kayak gini tuh sebenarnya menjadi percuma gitu, melihat respon yang kayak gitu? Mungkin bukan percuma, itu sebuah reaksi yang biasa, normal. Karena tidak pernah disuguhkan konten-konten semacam ini sebelumnya. Mereka selalu didikotomi, kalau nggak mengikut dengan kelompok saya berarti tidak adanya persatuan. Artinya persatuan itu hanya Anda ikut saya atau saya ikut Anda gitu. Tidak pernah melihat atau mencari alternatif untuk berdiri di tengah-tengah gitu loh. Nah, ketika ada ajakan atau seruan untuk melakukan hal tersebut, ya, yang dimana sebelumnya budayanya itu yang tadi yang seperti disebutkan tadi, wajar lah kalau timbul semacam kekagetan, ya, dan reaksi-reaksi yang mungkin bisa dikatakan berlebihan sebagai bentuk ekspresi ya tadi kekagetan karena mendengar ya tadi narasi-narasi untuk bisa berdiri di tengah-tengah. Nah kalau Gus Ajir kan lihat komen gitu kan, ini kayaknya ilmu saya nggak nyampe nih ke orang-orang ini. Kenapa masih dilanjutin Gus Ajir? Ada dua faktor sebetulnya dari internal kita yang kemudian satu pemikiran dengan kami begitu. Itu memang boleh dikatakan kayak silent majority. Teman-teman yang selama ini mohon maaf disalah-salahkan amaliyahnya, dibid'ah-bid'ahkan, bahkan beberapa disyirik-syirikan. Merasa tidak ada yang tampil dengan ilmu. Mereka tuh kayaknya melakukan amaliyah tuh ikut-ikutan aja. Setelah tahu bahwa ada yang menjawab, mereka tuh seperti air yang lama tersumbat, tiba-tiba ada yang membuka, maka membuncah gitu. Ekspresinya macam-macam. Ada yang kemudian ternyata ada referensinya, tapi masih menjaga kewarasan. Ada yang memang sudah memendam kekesalan. Nah ini sayangnya yang kedua ini agak banyak. Jadi ya kadang-kadang saya juga prihatin. Ini kok arahnya caci maki, padahal sama sekali mohon maaf. Kami tidak pernah body shaming, kami tidak pernah menyerang pribadi. Yang kami serang hanya hal-hal yang memang beliau-beliau ini salah secara literasi, atau perkara yang sebetulnya khilafiyah, ya ini bukan bid'ah, tapi sama beliau-beliau dibid'ahkan. Apalagi perkara-perkara yang beliau-beliau belum melihat secara komprehensif, tahu-tahu kami disyirikkan. Padahal yang dilakukan oleh kami nggak seperti yang mereka tuduhkan. Gitu. Nah, ternyata ketika kami bahas dengan menampilkan kitab dan sebagainya, teman-teman yang selama ini memendam kekesalan ini kayak mengekspresikan dengan seperti air yang membuncah tadi. Nah, di sisi yang lain kebetulan yang banyak menyimak juga yang seperti itu. Mereka yang fanatik dengan ustadznya dan statement-statement yang serupa gitu. Sehingga ini memang harus kita edukasi. Betul. Semakin literasi kita diterima banyak orang, kemudian kebiasaan untuk berbicara atas dasar ilmu ini sudah terbiasa kita lakukan.
insya Allah akan terbiasa. Ustaz. Betul. Iya. Mungkin itu dia salahnya fanatiknya sama kelompok, fanatiknya sama mungkin gurunya, sehingga bukannya gurunya nggak mungkin salah, tapi pemahamannya belum sempurna. Setidaknya yang dia tangkap nggak sempurna dari gurunya ya. Betul. Nah, jadi inilah artinya perlu adanya proses untuk nanti mereka terbiasa, sehingga reaksi-reaksi itu insya Allah seiring berjalannya waktu akan meredam dan akan juga berkurang, bahkan mungkin bisa menghilang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting tuh kita bersatu aja ya dalam saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi menurut Ustadz Faris, menurut Ustadz Faris, sebenarnya dari sudut pandang orang-orang yang di sana melihat amalia-amalia ini tuh kayak gimana sih? Pun sudah dijelaskan, banyak yang belum bisa terima. Kan Al-Fakir merasakan sendiri kan 2 tahun lalu ketika membuat konten Adik Isa tuh yang nggak terima tuh bahkan sampai melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip ekstrim ya. Aduh, foto kita dipasang di tanda silang dan lain sebagainya. Sama Bib. Sama ya. Kita senasib. Tapi Ana senang, maksudnya Ana senang kenapa? Karena disimak sama dia setidaknya. Dia punya pengetahuan, nanti hidayah datang dari Allah. Tapi sebenarnya yang ada di pandangan mereka tuh apa menurut Ustadz Faris? Iya, dikarenakan mereka itu sebelum-sebelumnya dimasukkan ke dalam pikiran mereka bahwasannya mereka yang paling benar. Selain dari apa yang mereka terima daripada ustadz-ustadznya itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan tidak ada ruang untuk diskusi lagi atau untuk mempertanyakan apakah yang selain dari mereka atau pendapat yang menyelisih mereka itu ada celah atau kemungkinan bahwasannya adanya sisi kebenaran di selain mereka. Nah, jadi karena narasi-narasi semacam itulah yang menimbulkan kepercayaan dirian yang sangat tinggi. Sampai bisa mengklaim bahwasannya inilah yang paling benar, ya. Ketika narasi tersebut dipegang kuat-kuat, lalu ada yang mendobrak dan membukakan faktanya bahwasannya apa yang dia yakini itu bukan salah 100% ya, tapi atau bukan salah secara keseluruhan, tapi tidak sebenarnya atau tidak sepenuhnya benar. Nah, itu akhirnya menimbulkan semacam kekagetan lagi kembali tadi yang disebutkan, sehingga tidak jarang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan mungkin bisa dikatakan sedikit ekstrim. Sampai tadi ya coret muka, ya kan. Nah, ini juga anak yang pernah alami juga secara personal seperti itu. Mungkin reaksinya berbeda-beda. Ada yang langsung menyampaikannya secara langsung dengan ucapan yang keras. Diselengkat di jalan. Ustadz Faris Oh enggak sih, mungkin karena dianggapnya masih kita ustadz ya gitu. Alhamdulillah. Jadi sungkan gitu ya. Tapi paling tidak digunjingkan itu minimal. Diomongin di belakang. Paling asik paling itu. Nah, terus setelah itu ada mungkin seperti usaha-usaha untuk membungkam dengan boykot, blok. Iya, semacam itu blok-blok tadi. Jadi diusahakan untuk tidak bisa menyampaikan dakwah-dakwah yang tadi di tempat-tempat tertentu ya. Di banyak tempat. Karena dikhawatirkan tadi kalau misalnya bisa leluasa kemana-mana, itu mengganggu pemahaman yang sudah dikadung, sudah disebarkan dan disampaikan gitu. Tapi sebenarnya titik temunya ada di mana sih, Gus Hajar? Titik temu nih, maksudnya kita kan memang belajar tuh dengan awal yang berbeda-beda ya. Maksudnya dengan guru awal berbeda-beda. Pasti sulit lah untuk merekonstruksi pikiran jadi pemahaman yang sama semua, nggak mungkin. Karena memang pemahaman kita beda-beda, latar belakangnya beda-beda, karakternya beda-beda. Di satu mazhab yang sama aja bisa ada beda-beda kelompok. Gitu. Jangankan mazhab yang itu, mazhab Imam Syafi'i aja kan ada Ibnu Hajar, ada Romli dan lain sebagainya. Maksudnya apa yang bisa menyatukan semua pemahaman ini jadi satu gitu? Yang pertama barangkali ilmu ya Habib. Karena dengan ilmu ini kita tahu mana yang seharusnya kita bersepakat, sehingga yang keluar dari ini memang sesat. Ini juga penting untuk men-screening. Jangan sampai kita kemudian memaklumi hal-hal yang seharusnya kita sepakat. Betul.
Kan kita sering jumpai juga tuh toleransi tapi kebablasan. Itu juga kita nggak setuju. Yeah. Nah, maka kuncinya adalah ilmu. Mana kita harus memilah ini sesuatu yang memang mujma' alaih istilahnya. Sehingga kita nggak boleh berbeda di sini. Ada sesuatu yang memang mukhtalaf, sesuatu yang memang kita boleh berbeda. Nah, untuk bisa mengklasifikasi itu satu-satunya tools adalah ilmu. Iya. Masalahnya adalah gitu. Sekarang ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau habaib-habaib yang tampil dengan ilmu itu tidak begitu populis. Itu gitu. dia. Yang viral adalah yang dengan sensasi dengan kontroversi dan sebagainya. Naik mobil drift begitu ya. Kayaknya kenal ya. Saya soalnya kayaknya mau disindir nih. Nggak sejauh itu. Iya, sorry. Nah, sebelum disindir buka sendiri ya. Nggak apa-apa sih emang. Jadi ilmu ini yang memang musibah kita bangsa Indonesia secara umum. Ataupun lebih spesifik lagi ke umat Islam. Ini memang ilmu gitu. Yang kedua adalah kemauan untuk saling memahami ya. Jadi karena memang sudah dari awal ada sekat pemisah nih. Ini golongan A, ini golongan B. Kalau kita nggak mau bertemu, ibarat dua jari ini. Iya. Kalau nggak mau bertemu, ya selamanya akan tabrakan. Iya. Maka disinilah butuh komunikasi dan toleransi. Nah, moga-moga dengan kita membuka diri open mind, kita mau menerima orang-orang yang selama ini berbeda dengan kita mau duduk bareng, maka moga-moga munculnya kami ini adalah sebagai jembatan. Iya. Dan harus paham Ustaz, jembatan itu harus siap terlentang, siap diinjak sana sini. Itu anak menerima perkataan Kiai Haji Hashim Muzadi. Gimana Habib? Ya kalau mau jadi jembatan harus siap diinjak kan dengan logat Jawanya. Kayaknya nggak salah sih logat Jawanya seperti itu. Dan kita sudah merasakan itu. Diinjak sana sini ya. Betul. Dan mungkin satu hal lagi yang perlu ditambahkan mungkin karena mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin itu memahami persatuan itu harus beragam, harus sama. Padahal yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, bahkan di zaman Nabi sendiri pun, di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW, itu bahwasannya yang namanya keberagaman itu tidak menghalangi sebuah persatuan. Kayak gitu. Kita lihat bahwasannya sahabat itu sejak Nabi Muhammad SAW masih ada itu, ada perbedaannya. Ada perbedaan, ya kan? Benar. Seperti perbedaan para sahabat dalam memahami instruksi Nabi Muhammad SAW untuk sholat asar di Bani Quraidah, ya. Sebagian ada yang melihat secara tekstualnya, melihat ada sebagian konteksnya. Akhirnya praktek dalam menerapkan instruksi Nabi Muhammad SAW itu pun juga berbeda dari para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari hal tersebut. Dan di saat yang sama juga tidak menjadi alasan para sahabat untuk menghilangkan persatuan di antara mereka. Justru kita tahu solidnya para sahabat, yang dimana ya kita tahu ada sebagian sahabat itu memiliki perselisihan dengan sahabat yang lainnya, tetapi perselisihan tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap menjaga kecintaan satu sama lainnya. Nah itulah seperti itu harusnya kita kaum muslimin mencontoh. Artinya ketika kita bersatu bukan berarti kita harus seragam. Tapi kan anggapannya begini, memang kalau dikatakan kalau kita kembali ke sumber yang jelas, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, kita kembali ke sumber yang jelas, kayaknya nggak ada perbedaan. Cuma yang membuat berbeda ini pemahaman terhadap kedua hal itu. Betul. Pemahaman terhadap kedua hal. Nah, dari situ mungkin bisa dijelaskan apa saja sebenarnya yang bisa ditoleransikan dan apa saja yang sebenarnya ini nggak bisa lagi ditoleransikan begitu. Gus Hajir mau mulai jawab? Masing-masing. Ya mungkin di antara yang kita tidak bisa bertoleransi di dalam hal-hal itu, di antara adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh para ulama dan kaum muslimin sejak dahulu kala, atau yang tadi Gus Hajir sempat singgung, yaitu perkara mujma' alaih, sesuatu hal yang telah disepakati akan hukumnya. Dan juga
masalah yang sifatnya itu juga dikategorikan ma'lum minad dini bid darurah, yang semua kaum muslimin ya dari berbagai macam tingkatan keilmuannya ya dimaksud ada itu mengetahui akan hukum dari permasalahan-permasalahan dikategorikan sebagai ma'lum minad dini bid darurah. Adapun permasalahan-permasalahan yang secara garis besar tidak masuk ke dalam dua kategori itu, jika sekiranya ada terjadi khilafiyah ya, itu kita bisa bertoleransi di dalamnya. Dan juga di antara mungkin toolsnya lagi ya untuk kita bisa bertoleransi itu, di antaranya bukan satu-satunya adalah dengan merujuk kepada aqwal dari para a'immah atau para ulama dari kalangan madzhabul arba'ah. Ini kalau kita secara spesifik berbicara tentang ilmu fikih ya. Dikarenakan kita tahu ilmu fikih ini kan adalah sebuah penukilan periwayatan para ulama yang mengikuti mazhab seorang imam, yang tentu mereka harus menjaga amanah di dalam menukilkan mazhab imam yang mereka ikuti ya. Dan mereka tentu akan mendapatkan perbedaan pendapat ya, pengembangan aqwal di situ, dan mereka akan menyisir mana pendapat yang dikategorikan untuk bisa diterima dan tidak bisa, atau dikatakan lemah sekali sehingga tidak bisa diamalkan dan disampaikan atau difatwakan. Nah, jadi dari situ kita bisa mengukur mana pendapat-pendapat yang dikategorikan pendapat yang bisa diterima ya atau tidak bisa diterima. Jadi sebetulnya banyak alatnya untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Kok dari Gus aja? Kalau menurut Al-Fakir barangkali yang agak keputus pada anak zaman now ini keberadaan guru, Habib. Al-Imam Al-Hafidh Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan la ta'khudhul ilma illa min afwahil ulama. Jangan mengambil ilmu kecuali dari lesannya para ulama. Artinya kita ini sering mengambil ilmu sepotong-sepotong tapi membuat kesimpulannya utuh. Ini yang membuat medsos kita berisik hari ini. Nah, maka teman-teman sekalian penting sekali untuk kita ini mulazim duduk dengan satu ulama, membaca kitab awal sampai akhir, sehingga nanti kita tahu tuh mana yang memang ini seharusnya kita sepakat, ini memang ada khilaf. Nah, dengan adanya seperti ini kita akan mudah untuk memaklumi orang yang berbeda dengan kita. Seperti itu. Kan firman Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masalahnya ini kalau gurunya yang berantem bagaimana? Ya, kalau berkaitan dengan fenomena itu, ini perumpamaannya seperti ketika kita ya melihat orang-orang sepuh yang di atas kita ini sedang ada bersitegang atau berseteru lah. Ibu sama bapak deh berantem. Iya, kan kita nggak mungkin untuk membela satu dengan yang lain kan. Kita harus berdiri di tengah-tengah. Ya, jadi sikap kita dalam hal ini ya, jadi jangan ikut-ikutan dengan perselisihan tersebut. Terlebih lagi Imam Az-Zahabi itu sempat menyampaikan sebuah kaedah yang kurang lebih maknanya itu hendaknya kita untuk berhati-hati dalam menerima jarah ya atau sebuah celaan ulama kepada orang yang sezaman dengan ulama tersebut. Karena ada potensi adanya hasad di antara mereka. Tapi begini, ana jadi ingat sebelum berangkat ke Tarim tuh, semua orang wasiatnya hampir ada satu wasiat yang semua orang sama. Ente kalau menemukan di antara guru-guru di sana ada ada perbedaan pendapat, kritik-kritik satu sama lain, nggak boleh berdiri di salah satunya. Betul. Karena begitu ente berdiri di salah satunya, hati ente menyalahkan yang satunya lagi. Dan itu bahaya banget kita nyalahin satu guru. Benar. Apalah kita awam kan. Masalahnya sekarang fenomena di media sosial, begitu ada satu guru salah ngomong, kan kita saksikan ada Ustadz Adi Hidayat salah ngomong tentang musik. Kemudian siapa lagi salah ngomong, itu langsung dihujatnya bukan sama ulama, mohon maaf. Dibahasnya bukan sama ulama, tapi sama konten kreator. Jadi Habib, al-jarh wa ta'dil, saling mengkritisi, saling ini kuat, ini lemah. Kalau keluar dari expert, itu jatuhnya akan membuat ilmu itu semakin presisi. Tapi kalau keluar dari mulutnya jahil, itu jatuhnya ghibah. Betul. Ini ikhtilafal ulama tapi ikhtilafal konten kreator. Ikhtilafal juhala.
Ya, ala kulihal intinya kalau kita punya kecondongan kepada salah satu pendapat dari guru-guru kita itu tidak perlu menampakkan bahwasannya atau menganggap di dalam hati kita ya bahwasannya yang bukan atau pendapat selain guru kita ini salah. Karena ingat pesan Imam Syafi'i. Ini anak harap sebuah pesan yang harus diingat oleh semua kaum muslimin. Baik dari kalangan orang awam maupun para ustadznya juga. Qawlis shawab yahtamilu khata' wa qawlu ghairi khata' yahtamilu shawab. Yang artinya ucapanku ini benar, tapi mengandung kemungkinan adanya kesalahan. Ucapan atau pendapat selainku ini salah, tapi mengandung kemungkinan bisa jadinya benar atau adanya kebenaran di dalam pendapat selainku, kata Imam Syafi'i. Artinya jangan kita sampai merasa bahwasannya kebenaran yang kita yakini atau yang kita jalani itu sebuah hal yang bisa dipastikan kebenarannya. Terlebih lagi dalam hal perkara ijtihadiyah, karena kita nggak ada yang tahu mana yang Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar maksudkan daripada firman-Nya. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sampai bersikap seperti itu, kita seakan-akan membuat sebuah klaim bahwasannya kita wakilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berani mengatakan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung atau dikhawatirkan itu timbulnya sikap ujub dan kesombongan dari orang tersebut. Betul. Dan dia seakan-akan bukan pasti mengatakan seperti itu seakan-akan mensejajarkan dirinya dengan Allah ya Subhanahu Wa Taala. Allah lagi ya. Iyalah, karena dia merasa bahwasannya apa yang saya pegang ini, pendapat saya, apa yang saya pahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, ini yang dimaksudkan oleh Allah. Seakan-akan dia sama dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan. Nah ini makanya. Tapi kalau sekedar menjelaskan boleh ya. Iya, nggak ada masalah. Itu memang sudah tradisinya ulama. Iya, sekedar menjelaskan bahwa ini sudut pandang yang berbeda dengan dirinya itu adalah sebuah kesalahan, itu tidak ada masalah. Tapi sampai mengklaim bahwa ini benar-benar sebuah kebenaran, itu yang menjadi masalah. Sampai akhirnya menggiring murid-muridnya untuk sampai mencela, mencerca, sampai nggak mau ngerti, nggak mau tahu. Jangankan dengar pendapatnya, ngelihat orang yang berbeda sama dia aja udah langsung timbul sentimen. Wah, ini lebih bahaya lagi. Karena kita tahu kita dilarang untuk merendahkan sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa irdakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan harga diri kalian itu, itu haram. Artinya kita tidak boleh untuk mengambil, mencederai tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Dan alasan tersebut harus bisa dipastikan akan kebenarannya. Alasannya benar atau tidak. Ya Allah. Nih, ini berbicara masalah adab ya. Kan yang membuat perbedaan berantem satu sama lain karena ada satu pemahaman yang dianggap nyeleneh katakanlah. Atau pemahaman yang dianggap salah oleh orang, kemudian diekspos sebagai bahan konten oleh orang lain. Yang bahan kontennya ini pasti mendatangkan view atau penonton yang banyak. Karena kan memang isinya konflik dan drama kan. Contoh gini deh, review. Konten reaksi, konten reaction. Konten reactionnya biasanya kan kalau dulu awal-awal YouTube kan orang nge-reaction paling apa sih? Nge-reaction video-video lucu, nge-reaction film, nge-reaction game dan lain sebagainya. Tapi sekarang nge-reaction ceramah yang salah ngomong, nge-reaction perilaku orang Islam yang nyeleneh. Nah sebenarnya itu perlu diekspos nggak sih perilaku orang Islam yang nyeleneh sama orang salah ngomong ini? Walaupun benar-benar salah nih yang ngomong. Ini Al-Fakir yang jawab. Jadi kalau yang Al-Fakir lakukan ini sebetulnya berawal dari tadi yang kita bahas di awal, silent majority. Misal nih menjelang Ramadan. Entah siapa pelakunya, entah siapa yang melakukan, tapi tiba-tiba berseliweran tuh konten-konten yang menyalahkan amaliyah mayoritas kami di warga di Nusantara. Tentang imsak lah, tentang film ziarah sebelum dan sebagainya. Nah,
ini sebetulnya fenomena berulang Habib dari tahun ke tahun begitu. Nah, yang di-share ya itu aja sebetulnya. Ustadznya itu, kontennya itu, dan tunggu momentum aja. Mau Ramadan ini pasti keluar lagi gitu. Nah, ini pasti bahas ini. Iya gitu. Al-Fakir menerima aduan seperti itu berkali-kali. Akhirnya sebetulnya Al-Fakir udah menjawab secara tulisan atau di majelis secara khusus. Tetapi ternyata itu berulang-ulang tiap tahun. Jadi mulailah tuh Al-Fakir untuk mencoba metode baru. Supaya ini kalaupun berulang kita tinggal nge-share tuh linknya. Akhirnya di saat yang bersamaan, mohon maaf, ada ulama-ulama kita yang jauh lebih alim dari Al-Fakir. Menjawab dengan begitu indah, tetapi kadang-kadang karena terbawa perasaan, yang lebih menonjol bukan keilmuannya, tapi lebih ke arah nyinyiran dengan kata-kata yang menurut Al-Fakir kurang pantas lah. Itu dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti Oke. Salah itu. Jadi beliau-beliau alim, cuma kami sebagai awam gitu, POV-nya itu ya sebagai awam, ini kok kayak ilmunya nggak tersampaikan ya, lebih ke sentimennya. Tertutupi dengan sentimen. Nah, satu sisi ada yang menjawab bagus jawabannya, tetapi tidak menyertakan referensi yang komprehensif gitu. Nah, saya Al-Fakir merasa itu ada kekosongan di situ. Perlu dilengkapi. Nah, akhirnya Al-Fakir majulah ke kekosongan itu. Positioningnya kayaknya pas nih. Al-Fakir punya ilmunya sedikit banyak gitu, kemudian kitabnya juga ada. Nah, Al-Fakir mencoba tampil meskipun menampilkan ustadz-ustadz yang berkali-kali di-share videonya itu, dan saya yakin itu bukan ustadz yang bersangkutan yang menyebarluaskan gitu. Nah, terhadap hal-hal yang memang tadi saya katakan di awal, ini bukan bid'ah tapi dituduh bid'ah. Ini kan kesalahan gitu. Ini tidak sesat tapi dituduh sesat. Al-Fakir, seingat Al-Fakir belum pernah nge-share yang salah ucap. Al-Fakir belum pernah nge-share kalau soal itu. Yang Al-Fakir share, yang Al-Fakir capture adalah tadi hal-hal yang memang salah secara hukum, tidak sesuai dengan hadis, dengan Al-Quran. Yang kedua, hal-hal yang seharusnya kita bertoleransi, tapi kita seenaknya dituduh bid'ah, apalagi syirik. Nah, kami perlu untuk speak up supaya ini jelas. Kami lagi menjawab siapa, tidak berdiri di ruang kosong. Karena kita juga pernah menjawab di komentarnya adalah kami nggak pernah mengatakan seperti itu kok, nggak ada kok ustadz kami yang mengatakan seperti itu gitu. Itu jadi perdebatan baru. Betul. Nah, supaya itu kemudian jelas, kita cantumkan tuh. Biasanya kalau kontennya panjang di YouTube ya misalnya, kami tampilkan secara utuh. Tapi karena di Reels yang memang ada keterbatasan waktu, kami ambil mahalun nizaknya, inti dari perdebatannya. Gitu. Kami jawab itu pun bukan dengan menurut saya. Ini pendapatnya ulama Al-Syafi'i, Al-Ghazali, An-Nawawi. Kita tampilkan, kita bertanggung jawab atas itu. Nah, kalaupun nanti ada feedback dari sana, ya udah berarti memang ada perbedaan antara ulama, selesai. Kita nggak usah ribut soal ini. Berhenti menge-share kembali video-video ini begitu. Sejauh ini yang di luar prediksi Al-Fakir, ternyata banyak yang komentar percuma Gus, di share-share gitu juga. Kalau memang nggak mau ikut ya nggak mau ikut aja. Kalau memang benci ya benci aja. Al-Fakir ngomong, ini bukan ke sana arahnya. Justru ini yang terpenting adalah membentengi teman-teman kita di Indonesia yang mayoritas mengamalkan itu. Kita mengedukasi bahwa yang selama ini kita lakukan, itu ada loh penjelasannya. Itu ada loh dalilnya. Dan ternyata works. Banyak yang mengapresiasi. Oh, terima kasih Gus, ternyata ada dalilnya ya, terima kasih. Nah, impactnya adalah muncul pertanyaan berikutnya, bahasku soal ini, bahasku soal ini. Jadi selama setahun ini Al-Fakir fokus di situ. Nah, orang-orang yang mungkin tidak intens atau mungkin tadi melihatnya separuh-separuh, tapi kesimpulannya utuh, memandang Al-Fakir ini lagi mengadu domba. Mana yang mengadu domba? Betul. Dan terlepas dari itu semua, ketika kami melakukan kesalahan, kami dengan legowo kok melakukan klarifikasi, mohon maaf. Kemarin kami ada salah kutip, kemarin kami ada salah baca. Kami pengen mengedukasi ke masyarakat bahwa minta maaf itu tidak sama sekali tidak membuat kita hina. Begitu ya Habib. Tapi emang
melakukan ibadah dengan tahu dasar dalilnya tuh emang lebih nikmat sih. Lebih nikmat, lebih mantap. Lebih mantap. Jadinya ada pemantik juga. Cuma gini, Ustadz Faris dan Gus Ajir, ada aja pemahaman yang salah di tiap-tiap mazhab kan pasti. Contoh di Aswaja yang semangat untuk ziarah kubur. Ada aja kan yang salah mungkin sujud ke kuburan dan lain sebagainya. Dan di semua mazhab sebenarnya ada. Apakah ini perlu diekspos untuk dijadikan pembelajaran atau diedukasi langsung begitu kepada waktunya? Karena yang terjadi adalah, maksud dari pertanyaan saya sebelumnya adalah yang terjadi kalau ada kesalahpahaman dalam beragama, kayaknya seolah-olah diekspos buat jadi bahan tontonan orang. Terus ini nih sesat nih, kayak gitu jahatnya tuh. Jadi dia kan dapat duit dari situ, monetasi kesesatan orang. Iya. Keren memang sebetulnya sebetulnya sih tidak perlu untuk dilakukan seperti itu, karena kan memang secara secara asalnya ketika kita melihat kesalahan atau kekurangan dari saudara kita sama umat Islam itu untuk kita tutupi, sebetulnya seperti itu. Dan kalaupun dia ketika kita hendak merubahnya atau menasehatinya itu secara personal. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kondisi era saat ini, era digital yang dimana segala informasi itu benar-benar dibuka dan bisa kita akses dengan sangat amat mudah. Nah, perlu adanya pembanding informasi atau perlu adanya pelurusan yang dimana seringkali sebuah informasi yang diangkat di media sosial atau di dunia digital itu seringkali nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyatanya. Adanya semacam pembelokan, itu pertama. Kalaupun misalnya itu kalau misalnya ada pembelokan, nah kalau misalnya memang salah juga kita bisa ketika kesalahan itu sudah terlanjur, terekspos, tersebar, itu diantara cara untuk kita hilangkan, membendung kesalahan itu adalah juga memberikan klarifikasi dan pembenahannya itu dengan cara yang sama ketika kesalahan tersebut disebarkan. Iya, betul juga ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kitanya yang lewat di belakang kan, benar. Jadi itu terlebih lagi kalau dari kalangan para ustadz mendiamkan, bebannya ada beban yang lain, seakan-akan kita mengiyakan, meridhoi, membenarkan perilaku-perilaku kayak gitu ya. Kalau sekiranya adanya pengingkaran daripada perbuatan-perbuatan yang kurang pas atau mungkin bisa dikatakan sebagai perbuatan yang menyimpang itu telah tersebar dan diekspos dan dilihat oleh orang banyak, dan kita juga melakukan pengingkarannya atau kritiknya, pembenahannya, tentu dengan adab yang baik ya. Nah itu juga akan memberikan semacam teladan kepada masyarakat untuk jangan sungkan-sungkan mengkritik atau menasehati saudaranya yang terjatuh di dalam kesalahan. Nah, terlebih lagi tadi yang tadi sempat ditanyakan dan dijawab oleh Gus Ajir, selama hal itu dilakukan oleh orang yang ahli seperti Gus Ajir, dan juga dan juga menjaga adab, dengan tetap fokus kepada permasalahan yang dibicarakan dan tidak melebar sampai menyerang ke personal, atau di luar daripada konteks pembicaraannya, itu Ana rasa itu tidak masalah, bahkan insya Allah dengan izin Allah bisa menjadi maslahat untuk semua orang. Amin ya Allah. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah, karena persatuan adalah kehendak Allah dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Amin ya rabbal alamin. Pesan terakhir, saya mau minta pendapatnya dari masing-masing, dari Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan tentang apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendukung menuju persatuan ini. Buat yang nonton. Pertama untuk mulai menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar-komentar, pernyataan-pernyataan yang mungkin kita tidak memiliki kompetensi di dalam hal yang bukan yang kita komentari. Insya Allah dengan dengan sedikitnya kita berkomentar dan banyaknya kita menahan diri untuk berkomentar dan mengeluarkan pernyataan, insya Allah itu akan membantu
semua pihak untuk bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi perbedaan di antara mereka. Terus yang kedua adalah memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala memberikan pertolongan dan membukakan hati segenap kaum muslimin dari semua kalangan dan semua golongan untuk bisa duduk bersama, saling memahami dan menghilangkan sekat di antara mereka. Gitu. Oke. Dari saja. Mirip dengan Ustadz Faris. Mungkin kita ini sekarang harus menerima pesan yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita itu diberi oleh Allah 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. It's mean kita harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak mengamati, tapi sedikitlah berbicara. Kalau Bang Idung? Nggak dihitung. Dan untuk semua kalangan ini, baik para habaibnya, baik para masyayikhnya ataupun awamnya dan semuanya umat Islam dimanapun berada, mungkin kita harus sadar kembali bahwa yang membuat kita mulia itu adalah ya Islam itu sendiri, dan yang kedua adalah ilmu. Ilmu ini yang akan membuat kita terangkat. Al-Imam Syafi'i mengatakan ra'aitul ilma sahibuhu karimu wa in waladadhu abaun li'am. Yang artinya kami memandang, kata Imam Syafi'i, pemilik ilmu itu sangat mulia meskipun terlahir dari orang-orang li'am. Li'am ini apa bahasanya? Laknat, orang-orang rendahan. Anda tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu berkecil hati, kita datang dari latar belakang seperti apa. Asal kita kemudian mau belajar, mau mendengar, kuat literasinya, kuat relasinya, mengilmui semua hal. Nanti kita akan sampai pada satu titik, kita akan sampai kepada kemuliaan itu sendiri. Masya Allah. Begitu. Yang buat kita mulia adalah keimanan kita dan ilmu yang kita miliki. Betul. Bu, kita nggak akan menjadi mulia dengan menjelekkan atau merendahkan orang lain. Masya Allah. Syukran. Gus Ajir, makasih juga Ustadz Faris. Semoga Allah bantu langkah dakwah antum berdua. Amin. Kuatkan hati antum berdua. Amin. Mudah-mudahan Allah satukan hati kaum mukminin. Amin. Dan dengan bersatunya hati kita, Allah satukan kita juga di padang mahsyar sama Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kita mau keluarin seluruh harta di dunia, kita nggak bakal bisa nyatuin hati manusia, tapi walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang berkehendak menyatukan hati kita semua. Mungkin kita berbeda, tapi kita enggak usah saling mencela atau merendahkan satu sama lain. Makasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.